Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yuda Padua Rizky, biasa dipanggil Yuda. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep negara yang ada di pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut PKN. Oke, langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang konsep negara. Dan yang kedua, kita akan membahas tujuan dan fungsi negara. Ketiga, unsur pembentukan negara, dan yang terakhir adalah bentuk negara. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu konsep negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya, ada sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Berikut adalah sifat-sifat negara. 1. Sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban. 2. Sifat monopoli, yaitu negara mempunyai tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Ketiga, sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua, tanpa terkecuali. Lanjut ke tujuan dan fungsi negara. Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Lalu, menurut Harold L. Lasky, menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Akan tetapi, setiap negara terlepas dari ideologinya. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum. 1. Melaksanakan penertiban atau law and order. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur pembentukan negara. Yang pertama, kita harus memiliki wilayah. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, kita harus memiliki rakyat. Rakyat merupakan unsur terpenting dari suatu negara karena rakyatlah yang merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah, membutuhkan pengakuan negara lain baik secara de facto atau nyata maupun secara de jure. Lanjut ke bentuk negara. Negara kesatuan dan negara serikat. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi menjadi otonomi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Lalu ada sentral. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Lanjut ke negara serikat. Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan. Berbeda dengan negara kesatuan, negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Sedangkan urusan dalam negeri adalah menjadi kewenangan negara bagian. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan kabinet sendiri untuk menjalankan pemerintahan di negara bagian. Tiap negara bagian dapat membuat konstitusi sendiri yang sejalan dengan konstitusi dasar negara serikat. Hubungan rakyat dan pemerintahan pusat diatur negara bagian kecuali dalam hal tertentu yang disebut di atas. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah negara merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat atau bangsa yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan secara utuh. Sebuah negara harus memiliki unsur pokok yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat baik keluar maupun ke dalam. Kemudian mendapat pangkuan internasional. Di dalam government,
dan tata pemerintahan governance yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Bisa dikatakan jika menciptakan tata pemerintahan governance yang baik, maka pemerintahan government yang baik juga akan tercipta. Dan di dalam suatu negara juga terdapat sebuah bentuk-bentuk pemerintahan yang sangat mempengaruhi perkembangan negara itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.